Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muda, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali bisa kembali menemani waktu kalian melalui program yang penuh inspirasi dan manfaat. Selamat datang di program Suara Remaja Masjid, sebuah program yang menghadirkan informasi, inspirasi, dan motivasi bagi generasi muda untuk aktif berkarya, mempererat ukhuwatul Islamiyah, serta menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan positif dan pembentukan karakter. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema Remaja Masjid, berkarya, berdakwah, dan menginspirasi. Di era digital saat ini, remaja menghadapi berbagai banyak tantangan melalui pengaruh media sosial, pergaulan, hingga kurangnya aktivitas yang bermanfaat. Kehadiran komunitas remaja masjid menjadi wadah bagi generasi muda untuk belajar agama, mengembangkan bakat, memperluas pertemanan, dan berkontribusi bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan positif. Melalui episode ini, kita akan membahas bagaimana peran remaja masjid dalam membangun lingkungan yang lebih baik, tantangan yang mereka hadapi, serta bagaimana kita semua dapat ikut mendukung dan menjadi bagian dari generasi positif tersebut. Yuk simak terus perbincangan kita sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Universitas Islam Negeri Al-Azhar Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kami di sini ingin mengobservasi tugas wawancara dari mata kuliah Community Based Radio dan Broadcasting. Adapun nama kelompok kami, perkenalkan, nama saya Imam Bukhari dengan NIM 50-100-125-066. Perkenalkan, nama saya Raffi Taskira dengan NIM 50-100-125-054. adapun nama saya Muhammad Faisal dengan NIM 50-100-125-067. Baik, perkenalkan, nama saya Rizal Nazirin dengan NIM 50-100-125-036. Perkenalkan, nama saya Namdajah Putri Hamidah dengan NIM 50-125-065. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda sekalian, di tengah perkembangan zaman dan teknologi, remaja menghadapi banyak tantangan. Itu mulai dari penggunaan media sosial yang berlebihan, pergaulan bebas, hingga kurangnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Disinilah komunitas remaja masjid hadir sebagai wadah untuk belajar agama, perkembangan potensi diri, membangun kepedulian sosial, dan mempererat ukhuwatul Islamiyah kita. Untuk mengetahui lebih jauh tentang kegiatan dan manfaatnya, kita sudah bersama salah satu anggota komunitas remaja masjid. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi wawancaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia hadir di program kami. Sebelum memulai wawancaranya, saya memperkenalkan diri dan sebagai apa di komunitas remaja masjid ini. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan undangannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arham. Saya merupakan anggota sekaligus ketua pengajar cita-cita dan Baik. Saya akan ceritakan dan sebutkan apa itu komunitas remaja masjid. bisa. Jadi komunitas remaja masjid merupakan salah satu wadah bagi para remaja untuk mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan yang positif dan bermanfaat. Kegiatan meliputi pembelajaran agama, kajian Islam, bakti sosial, pelatihan kepemimpinan. Terus yang paling kami utamakan itu juga mengajar TKA dan Absor. Anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kita ajar juga. Jadi itu Pak, remaja masjid itu kan hanya sekedar memberikan apa di namanya kayak semacam media ataupun di bakti sosial, tapi kita juga dalam remaja masjid itu punya dari naungan seperti namanya TPA. Iya. Sama pendidikan angkatan. Baik, sekarang apa tujuan semata untuk membentuk komunitas remaja masjid?
tujuan utamanya adalah agar para remaja masjid memiliki lingkungan yang baik. Karena kebanyakan di luar sana remaja masjid itu kayak banyak sekali orang kayak nakal-nakal karena pergaulan itu, karena banyak biasa dengar kayak usul-usul gitu. Lebih dekat dengan masjid juga, lebih dekat, terus memperkuat keimanan serta melatih tanggung jawab dan kepedulian terhadap masyarakat. Jadi melalui kegiatan mengajar di KTPA juga, kami juga berharap dapat membantu anak-anak santri belajar membaca Al-Quran. Jadi ada kegiatan yang rutin dilakukan di masjid. Jadi banyak yang kita lakukan, seperti pengajian tekanan, mengajar anak-anak santri belajar dan membaca Al-Quran di masjid, terus kerja bakti, membersihkan masjid, berbagi takjil di bulan Ramadan, terus pelatihan public speaking seperti tampil di depan anak-anak itu melatih. Itu Pak, speakingnya seperti apa ya? Pertama, pidato apakah? Seperti biasa, mengajarkan doa-doa, terus kayak nasihat-nasihat kepada kami. Oke, baik. Menurut kakak, apa manfaat yang dirasakan teman bergabung? Dari berbagai kegiatan yang kami ikuti, terutama mengajar anak-anak santri di TKTPA dan terlibat dalam kegiatan sosial, saya merasa banyak manfaat. Yang pertama itu ilmu agama yang semakin bertambah, memiliki teman-teman yang saling mengingatkan, dan terus lebih percaya diri saat berbicara di depan umum, serta belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab melalui berbagai kepanitiaan. Berarti banyak hal-hal yang bisa dirasakan dalam kita. Banyak sekali. Baik Kak, jadi selama menjalankan ini kegiatan komunitas remaja masjid, apakah ada tantangan yang pernah dialami? Tentu ada, Kak. Salah satu tantangan yang sering kami hadapi adalah keterlambatan atau ketidakhadiran guru. Karena biasanya itu Kak, rata-rata remaja masjid yang mengajar di TKTPA ini mahasiswa. Jadi biasanya pulang kuliah pasti capek, atau ada kuliah sorenya, jadi itu biasa terlambat atau tidak hadir. Gimana cara mengajar ini komunitas masjid mengajar para remaja untuk bergabung? Jadi biasanya kami mengajak teman-teman secara langsung untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan masjid, terutama mengajar TKTPA di masjid. Selain itu, kami juga mengadakan olahraga bersama dan kegiatan sosial agar mereka nyaman dan termotivasi untuk bergabung. Ini Kak, ada kasus bedanya yang bisa dilihat mungkin di kolom-kolom. Oh, ada. Iya. Apa katakan untuk remaja di lingkungan sekitar? Jadi harapan saya semakin banyak remaja masjid yang mau berkontribusi dalam kegiatan masjid, khususnya membantu, membina dan mengajar anak-anak santri di TKTPA. Dengan begitu, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi tempat belajar, berbagi dan membentuk generasi berilmu, berakhlak dan baik. Itulah tadi sesi wawancara kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat muda, bergabung dalam komunikasi remaja masjid bukan hanya tentang mengikuti kegiatan keagamaan, tetapi juga membangun karakter, memperluas persaudaraan, dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah At-Taubah ayat 18, yang artinya bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Mari memanfaatkan masa muda dengan kegiatan yang positif. Jadikan masjid sebagai tempat untuk belajar, berbagi, dan menginspirasi sesama. Karena pemuda yang dekat dengan masjid adalah salah satu harapan lahirnya generasi yang beriman.
berilmu, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dadah.